pakaian ini. Oke pemirsa, nah kita masih akan terus memantau bagaimana jalannya kampanye akbar yang akan digelar oleh Prabowo dan juga Gibran bersama dengan Mas Adi Praitno. Tapi kita berikan penyegaran Mas untuk Mas Adi. Kita akan berikan terlebih dahulu Breaking News TV One kali ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Agita Malika. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Maria Segaf yang tadi tentunya sudah berbincang bersama dengan Mas Adi Praitno, masih bersama kami yang tentunya kita masih terus memantau pemirsa kampanye akbar Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang masih berlangsung pada siang hari ini. Kalau tadi rekan kami sudah menyampaikan bahwa kapasitas di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini tampaknya sudah semakin ramai. Jika tadi sekitar pantauan kami 70% dari kapasitas ini sudah penuh, ini tampaknya sudah semakin banyak yang berdatangan. Bahkan memang berdasarkan keterangan dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, ini klaim disebutkan pemirsa ada sebanyak nantinya 500.000 orang bahkan bakal menghadiri kampanye akbar Capres Cawapres nomor urut 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini. Sebenarnya untuk rundown pemirsa ini masih baru akan berlangsung nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun kalau kita lihat dan bahkan berdasarkan informasi dari rekan kami, Prabowo Subianto ini bahkan sudah tiba di Gelora Bung Karno Senayan. Kita masih akan berbincang juga bersama dengan Mas Adi Praitno, namun juga sudah hadir di studio Bang Kodari. Selamat siang Bang Kodari. Selamat siang. Nah, ini Bang Kodari pakai baju merah tapi jaketnya sebetulnya hitam. Kalau tadi nggak pakai jaket saya sebetulnya. Cincia. Oh ya, dalam rangka Cincia juga. Iya. Kalau Bung Kodari, tapi kalau TV One kan harus pakai jaket atau pakai rompi gitu. Kalau Bung Kodari merah, Mas Adi Praitno biru. Biru. Iya ya. Betul. Apa artinya ini? Yang kontestan. Oke, kita masih terus memantau ya Bung Kodari. Tapi saya boleh minta pertama analisa baru pertama nih dari Bung Kodari. Kan kita tahu ya kalau melihat Gelora Bung Karno ini tampaknya mengingatkan kita pada saat salam 2 jari dari Pak Jokowi. Kita tahu bahkan memang Gelora Bung Karno ini adalah venue andalan untuk para capres lah. Pada era Pak SBY ini juga sempat digunakan sebagai area kampanye dari Pak SBY dan juga Pak Budiono. Kemudian juga salam 2 jari dari Pak Jokowi juga pada saat itu berkampanye bersama dengan Pak Maruf Amin. Apa alasan pemilihan lokasi ini dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka menurut Bang Kodari? Jadi GBK itu adalah ka'bah politiknya Indonesia gitu. Jadi karena GBK adalah stadion terbesar di Indonesia, daya tampungnya paling besar. Kemudian juga memang stadion yang paling bersejarah. Betul. Semua peristiwa-peristiwa olahraga, politik penting itu ada di sana dan kita tahu bahwa GBK ini dibangun oleh Bung Karno dulu untuk kegiatan Ganevo ya. Jadi pesta olahraga para negara-negara berkembang pada waktu itu saingan dengan negara-negara maju dan karena itu memang nilai historisnya sangat-sangat kuat. Lalu tentu yang ketiga karena letaknya di Jakarta, di mana Jakarta ini menjadi kiblat dari politik di Indonesia dan karena itulah kemudian sebetulnya bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Pak SBY, semua pelaku politik baik partai maupun calon presiden wakil presiden itu pengen tampil di sini. Area ini dianggap sebagai memang salah satu simbol tidak hanya kota Jakarta tapi juga simbol persatuan. Bahkan kita tadi sudah mendengarkan Bang Kodari mengatakan dirintis langsung oleh Bung Karno. Jadi memang kalau bicara GBK, kalau bisa memenuhi GBK itu kan secara visual sangat-sangat spektakuler ya, sangat-sangat spektakuler dan kemudian akhirnya mengirimkan kesan powerful, kesan yang sangat kuat kepada para pendukung di seantero Indonesia bahwa memang partai politik atau calon presiden yang berkampanye yang tampil di tempat ini sekiranya dia tampil dengan maksimal bisa menimbulkan kepercayaan diri ya yang daya getarnya itu sampai ke Papua dan ke Aceh. Cuman memang begini resikonya karena ini stadion yang sangat-sangat besar. Maka dibutuhkan sumber daya yang luar biasa untuk bisa membuat penuh Gelora Bung Karno
ya. Jadi kalau kita bicara tribun saja itu mungkin sekarang 70.000, 80.000 ditambah di tengah-tengah mungkin 50.000 ya. Jadi total itu kalau mau terisi penuh atas bawah saya kira barangkali perlu masa sampai 120-150.000. Ini kalau kita lihat saja untuk area di dalam tampaknya sudah penuh sekali ya. Sudah penuh sekali, area luar saja sudah. Di luar pun juga penuh juga ya, besar. itu nggak semua masuk ya. Bahkan sebenarnya acara ini kan belum mulai Bang, ini masih mobilisasi. Dan saya mendengar sebetulnya begini, dari kalangan relawan 02 itu sangat-sangat dibatasi, sangat-sangat diatur jatahnya untuk jumlah relawan yang mereka mau kirim ke GBK. Jadi saya mendengar sebetulnya beberapa relawan agak pengen lebih lah, pengen dapat jatah lebih lah, sangat dibatasi sebetulnya. Jadi bisa dibayangkan kalau ini misalnya tidak dibatasi maka masanya akan jauh lebih besar ya. Yang biasa. Jadi ini gini, saya mendengar pertimbangannya kenapa kemudian dibatasi, karena pada hari ini ada 2 kampanye besar yang terjadi di Jakarta, satu di GBK, satunya lagi di Jakarta International Stadium. Dan kalau misalnya nanti masa di GBK ini, masa dari 02 ini sampai meluber ke jalan, itu dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya papasan di tengah jalan ya, dan menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Jadi sebetulnya ini sudah sangat-sangat direm ini, sangat-sangat dibatasi. Jadi harusnya masa yang datang ke GBK ini jauh lebih banyak lagi. Tapi itu dia ya, kalau kita mengetahui kan kampanye akbar ini terjadi di hari yang sama, yang kita tahu ini adalah hari terakhir dari kampanye akbar. Betul. Dari paslon ini melakukan, ada 2 paslon yang melakukan kampanye akbar di Jakarta Bang. Ada yang mungkin lah areanya berbeda, satu di Jakarta Selatan, satu lagi di Jakarta Utara tadi. Tapi seharusnya apakah ini menjadi concern, terutama dari paslon 02 yang kampanyenya baru dimulai pada siang hari? Dikhawatirkan kan akan jadi pembanding Bang. Misalnya kalau kita lihat pagi taunya lebih ramai, ternyata siangnya misalnya kurang. Ini kan justru menjadi hal yang harus diantisipasi, menjadi concern tersendiri. Soal jadwal kampanye terbuka ini kan sebetulnya ranahnya itu ranah KPU ya. Mereka yang membuat penjadwalan, dan harusnya sih TV One juga nanti bisa bertanya kepada KPU. Mengapa pasangan 02 dan 01 itu kampanye terbuka terakhir itu dibuat di Jakarta pada hari yang bersamaan gitu. Seandainya harinya itu dipisahkan, tentu resiko-resiko keamanan, kemudian upaya membanding-bandingkan itu kan menjadi lebih minim. Ya, saya terus terang juga secara common sense sebetulnya berpikir alangkah baiknya kampanye akbar semacam ini, kampanye terbuka semacam ini memang dipisahkan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Tetapi barangkali juga, ini kita positive thinking ya, KPU juga berdiskusi dan berdialog dengan para peserta, dengan tim ses, dan mungkin saja mereka juga punya preferensi politik tertentu. Misalnya bahwa pada hari ini hari terakhir, jadi pengen bahwa kesan terakhir begitu menggoda, bukan kesan pertama ya, kesan terakhir begitu menggoda. Jadi pesan politik yang paling kuat, yang paling akumulatif begitu ya, itu mau ditaruh di ujung betul supaya nanti kenangannya itu bertahan selama 3 hari sampai dengan tanggal 14 Februari nanti gitu. Kenangan manis gitu Pak? Iya, kenangan manis ya. Kalau berjalan lancar kan kenangan manis, tentunya itu yang diinginkan atau diharapkan. Jadi saya sih positive thinking saja bahwa KPU itu sebetulnya secara naluriah sudah berusaha mengatur agar harinya terpisah. Tetapi kontestannya bilang, loh saya maunya tanggal sekian. Gitu, jadi, kalau bisa seakhir mungkin. Iya, seakhir mungkin. Kalau memungkinkan yang lain kampanye terakhir sampai tanggal 10, saya tanggal 11. Nah, masalahnya nggak mungkin kan. Ini kan jadi, itu saya kira tema kampanye pada hari ini adalah upaya menciptakan kenangan terindah tadi itu untuk diingat, dibawa dalam mimpi ya, selama lagu 3 ya, hari. Bang, ya, kenangan terindah. Hah? Kayak lagu ya. Kan politik itu kan persoalan kesan dan manajemen kesan kan sebetulnya. Betul. Ya. Jadi bagaimana membangun impresi, membangun ikatan, membangun memori, membangun ikatan emosional dengan para pemilih, dan karena itu peristiwa-peristiwa politik yang terjadi khususnya acara-acara kampanye memang didesain sedemikian rupa untuk memberikan kesan yang paling menggoda dan juga kesan yang paling bertahan lama.
gitu. Jadi I wanna be part of you, kira-kira begitu kan. Jadi bagaimana pemilih itu merasa punya ikatan emosional, punya kenangan yang bagus. Makanya kan gini, di acara-acara kampanye kan selalu berupaya ditampilkan sesuatu yang spesial. Misalnya artis yang paling populer, ya kan? Lalu misalnya pengisi materi yang paling teatrikal, yang paling dramatis. Ya, kalau boleh membandingkan misalnya kan dengan PDI Perjuangan dengan pasangan 03 misalnya. Kita lihat dia sudah punya line up tersendiri tuh. Misalnya penyanyinya grup bandnya Slank gitu. Masing-masing punya artisnya masing-masing. Kemudian ada seniman namanya Butet Kertarejasa yang selalu membacakan puisi-puisi dan monolog-monolognya itu. Yang sarkastis. Yang cenderung apa? Sarkastis. Ya, yang sinis apa? Sinikal misalnya begitu. Nah ini kan kemudian kalau 02, ditandingi oleh 02 dengan ini kan kalau kita lihat ada Raffi Ahmad, ada artisnya top-top semua kalau betul bisa. Ya, kalau artis-artis pembawa acara ya yang rajin mengisi acara televisi, saya lihat memang paling kuat ada di 02. Raffi Ahmad and the Gang, kira-kira begitu kan. Di layar kaca juga ada Andre Taulani, ya memang artis-artis bertabur bintang ya. Yang bertabur bintang. Kemudian musisinya sudah sangat identik dengan Dewa gitu ya. Nah di 01 itu line up-nya itu Rhoma Irama, kan begitu kan. Kalau artis-artisnya saya nggak terlalu apal kalau di 01 siapa saja ya. Oke, kalau kita lihat pemirsa ini juga sudah berlangsung ya. Sepertinya sudah ada mulai pengisi acara. Kalau tadi Bung Kadari menyebutkan ada Raffi Ahmad, kemudian juga ada Andre Taulani yang kita lihat sepertinya ini juga sudah mengisi dan juga sudah memulai acara ini. Tapi kembali lagi, saya ke Mas Adi Praitno sekarang. Kalau tadi kan Bung Kadari sudah berbicara ya, 2 kampanye ini berlangsung di kota yang sama di Jakarta. Kita tentunya tidak mengharapkan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi ya. Mudah-mudahan kampanye ini berjalan secara kondusif, kemudian berjalan lancar. Tapi apakah memang terlihat adanya upaya pembuktian dari masing-masing paslon untuk berlomba mengumpulkan massa sebesar-besarnya supaya menciptakan itu tadi euforia bahwa massanya yang paling banyak sehingga pemilih ini merasa ini kayaknya meyakinkan ini paslon ini karena dari massanya aja banyak. Mas. Ini kan kampanye akbar yang terakhir tentu adalah kampanye yang pesan pamungkasnya cukup sederhana bahwa mereka adalah kontestan yang paling siap untuk menghadapi Pilpres di 2024. Jadi bagi nomor 2 misalnya mereka dengan kampanye di GBK pesannya cukup sederhana bahwa mereka itu cukup memantapkan untuk menang dan lolos 1 putaran gitu aja. Pesannya memang tersirat seperti itu? Ya iya dong, ini kan menunjukkan bagaimana mobilisasi dan kekuatan politik yang ingin dibangun cukup solid. Artinya apa? Bahwa misalnya bukan hanya data-data survei yang dianggap kredibel itu mengkonfirmasi sangat potensial terjadi 1 putaran, tapi dalam konteks menggerakkan massa ke GBK sekalipun ini penuh. Kalau yang terkonfirmasi hadir 500.000 orang, itu nggak mudah kita. Mendatangkan orang weekend, macet-macetan, mestinya liburan ke 1 titik kampanye politik, kalau iman politiknya nggak kuat-kuat amat, ini agak rumit untuk hadir. Apalagi kondisinya agak mendung dan sangat potensial akan terjadi gerimis dan hujan gitu ya. Tapi inilah yang saya sebut hebatnya kampanye politik itu karena sebagai bentuk penebalan dari masing-masing tim pendukung ya untuk hadir dalam acara akbar, di mana tentu mereka berharap bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan paslon yang mereka dukung, Prabowo dan Gibran dalam konteks GBK ini. Oleh karena itu bagi saya memang iya, kalau kampanye akbar ini kan show of force sebenarnya. Unjuk kekuatan politik ya, bahwa mereka menyongsong 14 Februari sebagai paslon yang paling siap untuk memenangkan pertarungan di Pilpres nantinya. Tapi itu memang tadi resiko di tempat yang cukup luas dan besar, kalau tidak terisi luar dan dalamnya, ini pasti akan menjadi buli-bulian. Padahal kalau mau jujur, misalnya ini kayak GBK, ini kan yang hadir kurang lebih sekitar 80 sampai 150 ribu orang. Ini untuk jadi anggota dewan di daerah dapil tertentu belum bisa dapat ini Bang Kodari. Atau di JIS misalnya yang dibangun sebagai situ besar itu 82 juta. Itu nggak cukup untuk 1 kursi anggota dewan. Ya karena itu saya nyambung saja, tuh bagus, itu penting. Gimana Bang? Bahwasanya memang sebetulnya kegiatan-kegiatan kampanye terbuka, panggung-panggung semacam ini bukan menjadi indikator utama untuk mengatakan
apakah paslon itu unggul atau tidak, akan menang atau tidak. Kita udah punya instrumen yang lebih sophisticated, yang lebih kredibel, yang lebih ilmiah untuk mengukur tingkat dukungan dan kekuatan para calon presiden di masyarakat, yaitu dengan survei. Tetapi memang politisi kita ini sebagian masih gaya tradisional. Buat mereka indikator kekuatan itu adalah pengumpulan massa semacam ini. Jadi ya ketika mereka merasa bahwa saya kampanye itu penuh, rame, puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, kok saya disurvei kalah? Itu mereka terjadi penolakan-penolakan. Oke. Apa ini ya? Bang Kodari dan juga Mas Adi Praitno, kalau kita lihat ini ada iring-iringan motor karena informasinya akan ada prosesi khusus ya atau entrance khusus ini dari paslon 02. Bahkan kita dapat informasi juga dari rekan kita. Oke, kita langsung dengarkan apa yang sedang terjadi sebenarnya di GBK.